Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Suatu waktu Imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais datang berkunjung ke Indonesia. Beliau diminta untuk menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal. Sungguh di luar perkiraan banyak orang. Abdurrahman As-Sudais yang biasanya ketika mengimami sholat di Masjidil Haram mensirkan membaca basmalah. Jadi baca basmalahnya tidak terdengar kalau beliau imam di Masjidil Haram. Tapi ketika beliau mengimami solat di Masjid Istiqlal, beliau membaca bismillah dengan jahar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terdengar seperti itu. Ribuan jemaah yang solat di Masjid Istiqlal pun terharu dengan hal ini. Seorang imam besar Masjidil Haram yang ketika beliau mengimami solat di tempatnya sir bismillahnya, tapi ketika beliau mengimami solat di Indonesia, jahar bismillahnya. Apa yang melandasi Abdurrahman As-Sudais mengimami seperti itu? Karena beliau tahu, beliau menyadari, beliau mengetahui bahwa di Indonesia, sebahagian besar umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Di mana sama-sama kita ketahui, di dalam mazhab Syafi'i, membaca basmalah dijaharkan. Inilah kaum muslimin, sahabat sekalian, salah satu makna dari moderasi beragama. Kita memang dituntut untuk beragama secara benar, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita, sesuatu yang kita pahami. Akan tetapi kaum muslimin, kita tidak boleh menganggap bahwa keyakinan orang, apa yang dipahami oleh orang, keliru dan salah. Sehingga kita merendahkan mereka. Sehingga kita menganggap diri kita yang paling benar, yang paling baik, yang paling lurus agamanya, lalu orang lain salah. Jangan. Dalam perkara yang memang ada perbedaan pendapat, kita harus menghormatinya. Bahkan para imam mazhab sekalipun, saudaraku sekalian, imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, mereka saling bisa menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang memaksakan pendapatnya dengan pendapat orang lain. Semangat kita dalam hal yang seperti ini tentu sangat dibutuhkan di negara kesatuan Republik Indonesia yang besar ini. Karena kita semua tahu bangsa kita Indonesia yang besar ini punya banyak suku, punya banyak keyakinan, perbedaan lain sebagainya. Di dalam Islam saja, antara orang Muhammadiyah, orang NU, orang Perti, dan berbagai kelompok-kelompok lainnya terjadi perbedaan pendapat. Selama dalam bingkai yang benar, perbedaan yang memang dibolehkan, maka kita sebagai umat beragama jangan sampai menjadikan perbedaan itu membuat kita bertengkar.
Bukankah dalam Quran Allah Subhanahu wa taala pun sudah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah jadikan kamu, telah ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal, supaya kamu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kamu berbeda pendapat, biasa saja Bapak Ibu sekalian. Tidak usah bertengkar. Yang kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan, yang jahar bismillah silahkan, yang tidak jahar bismillah. Dia kan saudara kita. Jadilah kita seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu itu adalah umat pertengahan. Jadi jangan menjadi orang yang ekstrim. Kalau tidak sama dengan dia, itu salah. Kalau berbeda pendapat dengan dia, itu keliru. Jangan. Begitu juga kaum muslimin dengan umat yang lainnya. Kita di Indonesia beragam, banyak agama. Ya, kita sebagai umat Islam, kita yang mayoritas, kita harus memberikan contoh, memberikan keteladanan. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan umat yang lain. Alhamdulillah kaum muslimin, kita ini khususnya di Kota Padang Panjang, saya pribadi tinggal di lingkungan yang di situ ada Konghucu, ada teman-teman Buddha dan agama lainnya. Alhamdulillah, rukun-rukun saja. Kenapa bisa rukun? Karena kita beragama dengan moderat. Kita bisa bertoleransi, kita bisa menghormati saudara-saudara kita. Kita tidak bisa memaksa orang harus seperti ini, harus sama dengan kita. Tidak bisa. Karena itu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami ingin sampaikan pesan kepada semua kita. Bangsa ini kita bangun dengan bersama. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Hindu, orang Buddha, lain sebagainya. Ada suku Minang, ada suku Jawa, Batak, Madura, lain sebagainya. Maka kalau kita mampu merawat keragaman ini, kita bisa bertoleransi dengan baik, kita bisa beragama dengan moderat. Kita yakin dan percaya bangsa kita Indonesia ini akan tetap utuh, akan menjadi bangsa yang besar. Perbedaan itu indah, sahabatku sekalian, indah. Bukankah rumah kita karena ada yang berbeda, ada pondasinya, ada tiangnya, ada ini dan sebagainya, sehingga dia saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai perbedaan membuat kita berpecah belah. Bertoleransilah. Kita bangsa yang besar dengan berbagai keragaman. Kalau kita bertoleransi, kita bisa moderat dalam beragama, kita akan menjadi bangsa yang besar. Demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.